Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Nevia Aulia. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga teman-teman di sana pada baik-baik aja ya. Terus jaga kesehatannya baik-baik loh, mentalnya juga ya. Kali ini kita mau bahas apa? Jadi aku kasih tahu aja ya. Kali ini aku mau ngajak kalian untuk bahas tentang kekuatan dan kelemahan dari adanya multikultural yang ada di Indonesia. Teman-teman pasti tahu banget nih kalau Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling plural atau beragam di dunia. Jadi masing-masing etnik itu memiliki budaya yang berbeda satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan konsekuensi atau kelemahan dalam masyarakat Indonesia yang multikultural ini. Kita akan bahas satu persatu. Ya, yang pertama itu adanya primordialisme. Primordialisme sendiri yaitu pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak lahir atau kecil. Nah, ketika primordialisme itu berlebihan, maka tidak ada toleransi terhadap pihak-pihap lain yang akan menyebabkan kehidupan berbangsa akan terganggu. Terus yang kedua, etnosentrisme, yang dimana etnosentrisme ini kecenderungan melihat dunia hanya melalui sudut pandang budayanya sendiri nih. Jadi hal ini seringkali memicu terjadinya konflik baik itu antar individu maupun antar kelompok karena etnosentrisme ini memandang rendah kebudayaan lain. Terus yang ketiga yaitu prasangka sama stereotip. Prasangka adalah cara pandang atau perilaku seseorang terhadap orang lain secara negatif nih. Jadi prasangka sangat potensial untuk menimbulkan kesalahpahaman. Terus stereotip sendiri berkaitan dengan konstruksi image yang telah ada dan terbentuk secara turun-temurun melalui sugesti. Yang keempat yaitu adanya kelompok minoritas dan mayoritas. Nah, sebuah konflik itu bisa terjadi jika dalam interaksi diikuti proses dominasi. Jadi dominasi itu adalah penguasaan pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Terus adanya konflik syarat. Teman-teman pasti nggak asing lagi kalau dengar tentang konflik sara. Sara sendiri yaitu singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Adalah istilah untuk menyebut kenyataan masyarakat Indonesia yang masih menggunakan latar belakang etnik, rasial, dan agama untuk mencapai tujuan. Jadi, SARA sendiri yaitu format untuk mendefinisikan konflik horizontal di Indonesia. Terus yang terakhir yang paling bahaya nih yaitu disintegrasi bangsa. Karena mengapa di sini disintegrasi bangsa menjadi permasalahan yang cukup serius bagi bangsa Indonesia karena disintegrasi dapat memicu berbagai konflik yang lebih besar, bahkan tidak menutup kemungkinan melahirkan negara baru. Jadi gitu guys. Tapi dengan adanya keberagaman Indonesia memunculkan kekuatan tersendiri atau kelebihan tersendiri bagi Indonesia, menjadi nilai plus dari keberagaman yang ada di Indonesia. Apa aja sih? Kita bahas aja ya. Oke. Yang pertama itu dengan adanya keberagaman menjadi sebuah kekayaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menjadi satu kesatuan dalam NKRI, berbagai macam budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menjadi kekayaan Indonesia. Kekayaan budaya yang ada dilindungi pemerintah dengan undang-undang sekaligus mendorong pelestarian kebudayaan daerah.
Terus yang kedua, mempercepat persatuan dan kesatuan Indonesia. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam membangun suatu kebudayaan. Nah, bahasa daerah menjadi identitas dan alat komunikasi bagi masyarakat penggunanya. Bahasa juga mencerminkan jati diri kelompok suatu suku bangsa. Terus yang ketiga, memperluas toleransi dan wawasan masyarakat tentang keberagaman budaya. Jadi dengan menghargai perbedaan saat bermasyarakat, berada di sekolah maupun di lingkungan kerja itu menjadi penting. Toleransi perlu di tengah masyarakat yang berbeda-beda. Perbedaan adalah keniscayaan dalam masyarakat. Sebagaimana mestinya seorang saudara, maka tidak boleh untuk saling menjatuhkan karena dia atau mereka itu berbeda, terutama untuk membuat keberagaman di Indonesia tetap berjalan. Terus yang selanjutnya itu menjadi daya tarik wisata. Jadi setiap daerah memiliki budayanya masing-masing dan tentunya berbeda-beda ya. Nah, bahkan di suatu daerah kita bisa menemukan kelompok-kelompok yang menggunakan bahasa yang benar-benar berbeda dengan latar belakang sejarah yang berbeda-beda pula. Biasanya setiap budaya itu memiliki peninggalan bersejarahnya masing-masing kan. Jadi tentu peninggalan bersejarah itu akan sangat baik bagi daerah tersebut untuk dijadikan objek wisata seperti museum, monumen, dan tempat wisata lainnya. Terus yang selanjutnya menjadi warisan budaya dunia. Jadi sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang ada di dunia, Indonesia menjadi unsur untuk memelihara kebudayaan manusia di dunia. Suatu kebudayaan tentunya terdiri dari berbagai macam hal yang berhubungan dengan daerah asalnya. Unsur-unsur budaya mulai dari bahasa, busana, tarian, kuliner, rumah adat, bahkan mitos-mitos dan ada kepercayaan berbeda. Beberapa budaya Indonesia yang telah diakui dunia loh dijadikan sebagai warisan dunia. Di antaranya ada pencaksilat, batik, keris, perahu, gamelan, dan sistem irigasi persawahan tradisional asal Bali yang bernama Subak. Terus jadi banyak banget kan teman-teman kelebihan atau kekuatan dengan adanya keberagaman di Indonesia ini. Jadi bisa disimpulkan kalau dengan adanya keberagaman ini jangan jadikan alasan untuk kita itu berpisah menjadi bangsa yang berpecah belah, tapi jadikanlah keberagaman ini menjadi alasan untuk kita tetap satu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mendengarkan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.